Masuk ke kemah Rasul sampai marah, halakan nas, cilaka ini umat. Marah Nabi. Nabi juga marah Nabi juga. Masuk ke kemah istrinya Ummu Salamah. Ada apa beb? Lamun ayeuna mah. Ada apa beb? Itu yang karena setiap perjalanan Nabi membawa istrinya. Diundi itu. Setiap mau pergi, Nabi membawa salah satu istrinya, itu diundi. Dikoclok. Sebat salapan Nabi dikoclok, keluar Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah yang dibawa. Saat umroh itu Ummu Salamah yang dibawa. Ya. Ada apa ya Rasulullah? Umat celaka, tidak mau menuruti perintahku. Sudah, jangan marah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Selepas kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan, kita masih diberi kesempatan untuk kembali berkumpul bersama di majelis yang insyaallah dimuliakan Allah ini, masjid yang insyaallah menjadi lantaran turunnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan dinaikkannya derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya mudah-mudahan akan mempermudah langkah-langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan harus menjadi niat kita bersama bahwa berkumpulnya kita di sini tiada lain adalah dengan niatan untuk menambah ilmu, meningkatkan iman, dan memaksimalkan amal soleh kita di kehidupan ini. Ikhwatul iman rahimakumullah, pada kesempatan kajian Ahad pagi hari ini di tanggal 12 Mei 2024, insyaallah kita akan belajar bersama Ustadz Hudan Musafuddin. Alhamdulillah beliau sudah berada di hadapan kita semua, dan tema bahasan untuk kesempatan kajian kali ini terkait dengan mendulang hikmah dari peristiwa Futuh Mekah, yang mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari materi yang akan saya sampaikan. Namun sebelum itu, ikhwatul iman sekalian, sebelum kajian ini dimulai, kami menghimbau kepada para jamaah yang masih berada di area parkir atau masih berada di luar ruangan masjid untuk segera memasuki area atau di dalam masjid, karena masih terdapat banyak tempat yang kosong yang bisa diisi. Dan untuk bapak-bapak juga di maju satu sapa, mangga, supaya nanti yang datang belakangan bisa masuk. Mangga Pak, yang paling sana. Silakan maju satu sap lagi. Mangga Pak, maju. Silakan. Maju Pak. Baik, untuk itu mari kita persiapkan penglihatan, pendengaran, dan perhatiannya kepada apa-apa yang akan saya sampaikan, yang insya Allah akan sangat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Kajian kita mulai, kepada Ustadz dipersilakan.
Wih, nah. Tes. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alladhi khalaqana li'ibadatihi wa amarna bitauhidihi wa ta'atihi wal jihadi liqiyami syari'atihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, summa istami'u kalam Allah la'allakum tazakkarun wa la'allakum tahtadun wa la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yazakkaru illa ulul albab. Shadaqallahul azim wa hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Al-Quran Surah Al-Baqarah 269. Dialah Allah yang senantiasa memberikan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan barang siapa yang diberikan hikmah, sungguh ia telah diberikan kebaikan yang banyak, khairan katsira. Dan tidaklah bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran ini kecuali orang-orang ulul albab, orang-orang yang memberdayakan akal pikirannya. Rupanya itu terjemahan selancar dari ayat yang tadi dibaca. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 269. Tema pengajian atau kajian Ahad pada hari Ahad sekarang ini tanggal 3 bulan Zulqa'dah 1445 Hijriah. Berarti baru saja kita meninggalkan bulan Syawal, hari Kamis kemarin. Oleh karena itu, izinkanlah juga saya ingin menyampaikan doa tanya untuk ikhwatu iman yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mendulang hikmah. Biasanya yang didulang itu apa? Emas. Biasanya yang didulang ini emas. Upami belut diurek di Garut mah. Upami ngalalauk di Cimanuk dikecerik. Upami dina balong diuseup.
Nah, yang didulang ini emas. Nah, tapi sekarang kita berkumpul di masjid ini bukan dalam rangka mendulang emas, tetapi mendulang hikmah. Ya, ibu hoyong ngadulang emas, hoyong hikmah. Oh, dua anak. Ya, harus dua-duanya. Ya. Kenapa kita harus mendulang hikmah? Ya tadi ayatnya, Allah akan memberikan hikmah kepada orang yang dikehendaki. Dan janjinya, jika seseorang diberi hikmah, tandanya orang itu mendapatkan kebaikan yang banyak. Khairun katsirun. Kebaikan yang banyak. Ya. Ibnu Katsir menafsirkan kata hikmah dalam ayat ini. Hikmah itu adalah al-fahmu, al-ilmu, at-ta'bir. Pemahaman. Al-ilmu, at-ta'bir. Penjelasan. Jadi target kita adalah membaca Al-Quran itu bukan hanya sebatas membaca, tetapi kita harus sanggup untuk al-fahmu, al-ilmu, wa ta'bir. Ada diraih ilmu, diraih pemahaman, dan diraih penjelasan. Hanya dengan itu umat ini akan menemukan kembali kejayaannya. Tapi kalau Al-Quran hanya sebatas dijadikan bacaan, bahkan dulu mungkin masih ada tersisa sedikit, Al-Quran ditulis dalam sebuah carik kertas, disimpan di dompet, disimpan di kopiah, disimpan di bebernya. Artinya perlakuan umat dulu itu menjadikan Al-Quran sebagai jimat. Ya, insya Allah tak akan ada kemajuan kalau Al-Quran kalau sebatas jimat ini. Ya, ayat ini tepat dia. Di garut masih kena ayat di garut mah. Ya, enggak. Harus kita lewati masa itu. Umat ini untuk meraih kejayaannya yang disebut al-izzah, ya, izzatul Islam wal muslimin, kembali meraih kejayaannya itu tidak lain harus kembali mendulang hikmah di dalam Al-Quran. Nah, jadi mari kita mendulang. Dan yang akan kita dulang pada pagi hari ini adalah satu peristiwa yang sangat monumental pada lintasan sejarah perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu satu peristiwa yang terkenal dengan peristiwa Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah. Takluk akhirnya kota Mekah ini. Ya, penghuninya tidak berdaya untuk menghadapi kedatangan Rasulullah SAW dan para sahabat yang berjumlah 10.000 jemaah. Ya, 10.000 tak? Muah. Tapi insya Allah nanti akan kumpul 10.000. Ya. Abu Sufyan yang masih tersisa, Khalid bin Walid masih tersisa di situ, tak berdaya menghadapi kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi dan para sahabat muhajirin meninggalkan kota Mekah 8 tahun, karena Fathu Makkah ini terjadi pada tahun ke-8 Hijrah. Jadi kebayangnya Pak, Bu,
Nabi sareng para sahabat muhajirin 8 tahun ngentunkeun kota Mekah, papisah sareng kota yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Bukan rekreasi Nabi dan para sahabat meninggalkan kota Mekah, bukan healing. Ibu sok healing tara ngajak-ngajak ya, bukan rekreasi dan healing. Nabi meninggalkan kota Mekah saat itu, padahal Mekah adalah kota kelahiran. Di Mekah ada Baitullah Ka'bah, di Mekah ada Masjidil Haram. Tapi oleh Nabi dan muhajirin yang tidak berjumlah 100 orang harus meninggalkan kota Mekah. Dan bukan berarti kota Mekah terjadi wabah penyakit. Jika di Garut enak usum DBD, Bu. Mudah-mudahan di Tasik tak aya. Nepika diimpus di Bumina masing-masing. Di Desa Kersamenak, di Sukapadang, Rumah Sakit Kaluhur. Nah, menuju Gempar di Garut mah DBD. Ya. Non DBD teh. Tah eta. Sanes dana bantuan. Ya. Ditinggalkan kota Mekah oleh Nabi dan para muhajirin karena sudah tidak kondusif setelah Nabi berdakwah 13 tahun. Ya, dengan hunkennya ada orang musyrikin Quraisy kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedana mah nganuhunkeun. Dan Nabi teh nuduhkeun saha pangeran anu sebenarnya anu kudu disembah teh. Ya, diajak kana naon Bu ku Nabi teh? Ila tauhid. 13 tahun di Mekah. Ya, mau mengajak umat meninggalkan ketuhanan yang maha rea kepada ketuhanan yang maha esa. Alhamdulillah Indonesia mah ketuhanan yang maha kabayang lamun bereto ketuhanan yang maha rea. Alhamdulillah Indonesia itu sudah tauhid ketuhanan yang maha esa. Ya, tinggal digunakan Indonesia itu. Ya, dan ini harus dipegang oleh kaum muslimin yang benar-benar ingin menegakkan tauhid. Dan sejarahnya panjang. Ya. Kenapa disebut ketuhanan yang maha rea? 360 patung atau di Mekah teh, Pak. Sakaul 350, satu referensi mangkatna 360. Pokoknya 300 pangeranana teh. Salian ti aranjeuna percaya ayana Allah. Tapi keyakinan mereka untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah harus ada cukang lantaran perantaraan. Liyuqarribunallaha zulfa. Itu logika orang musyrik teh nalika ditanya, "Nah, bet nyembah-nyembah ieu?" Liyuqarribunallaha zulfa. Supaya ini patung-patung bisa mendekatkan lebih dekat lagi kita dengan Allah. Logikanya gitu. Supaya langkung nyaketkeun diri ke Allah kudu aya nu ngajentul. Ya. Dan berhala yang pertama yang dibuat oleh mereka namanya Hubal. Apa, Bu? Hubal, bukan Hudan. Hubal. Itu 400 tahun sebelum kelahiran Rasulullah. 4 abad, bayangkan. Dan pencipta kemusikan yang pertama adalah Amr bin Luhai. Dia tuh orang saleh di Mekah. Saleh, ahli sedekah, ahli taat kepada milah Ibrahim. Amr bin Luhai ini tokoh Bani Khuza'ah, 400 tahun menguasai Mekah. Berdagang ke negeri Syam, berjumpa dengan kaum Amalik penyembah berhala, kagoda ku batur.
Awas Bu, kita itu belum selesai memegang tauhid, masih aya nu ngagoda. Ya, kita bapak atau ibu nu ngagoda teh. Kulan Amalik itu penyembah berhala berkata kepada Amr bin Luhai, ini patung bisa membantu Anda minta hujan. Ini patung bisa membantu Anda untuk kemajuan. Untuk berjualan, berdagang payu. Ini bisa membantu Hubal ini. Kagoda. Akhirnya Amr bin Luhai ini membawa Hubal ini ke Mekah. Dan dikumpulkan masyarakat Mekah. Karena ini orang yang ngomongnya tokoh. Jadi hati-hati kalau tokoh jangan sembarangan. Presiden jangan sembarangan ngomong. Ya, sabab bakal digugu ku barudak. Ya. Karena yang bicaranya tokoh. Akhirnya masyarakat Mekah sejengkal 400 tahun berlalu. Yang tadinya satu Hubal, sekarang jumlahnya 360 berhala. Tidak ada kesempatan lagi untuk Nabi berdakwah, puncak di tahun ke-13 kenabian ini. Bahkan Abu Jahal CS melihat perkembangan Islam dari hari ke hari, meresahkan agama Abdul Muthalib. Mereka berkumpul di Darun Nadwa. Jadi semacam parlemennya. Parlemen orang Quraisy itu namanya Darun Nadwa. Dikumpulkan semua bani, perwakilannya. Gimana menghadapi Muhammad ini? Ada yang menyarankan penjarakan. Bani itu menyarankan jangan dipenjarakan, kodo disuguhan namun dipenjarakan mah. Sudah bunuh saja. Ada yang menyarankan jangan dipenjarakan, jangan dibunuh. Pandulur urang eta teh, mesti kene ngaku dulur. Quraisy teh kan Bani Hasyim, Bani Abdul Manaf, wah bani-bani. Jangan dibunuh. Sudah usir saja. Sugan keluar di Mekah ke Raja Polah. Diusir. Inilah 3 option untuk menghadapi Rasulullah ini. Abu Jahal ngacung. Dina tilu pendapat ini aku putuskan bunuh Muhammad. Jadi terus tiba heula target membunuh tokoh-tokoh Islam. Baik dibunuh nyawanya maupun dibunuh karakternya. Potensi politiknya bunuh, jangan sampai menjadi pemenang dalam politik ini. Macam-macam pembunuhan itu. Sehingga turunlah Al-Anfal ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Cepat wahyu disampaikan kepada Rasulullah, siap-siap harus meninggalkan kota Mekah karena mereka sudah merencanakan pembunuhan terhadap. Ingatlah oleh engkau ya Muhammad ketika mereka merencanakan jahat. Satu liyusbituka, mereka ingin memenjarakanmu. Au yaqtuluka, atau mereka merencanakan pembunuhan kepadamu. Au yukhrijuka, atau mereka merencanakan ingin mengusirmu. Wayam kuruna, mereka merencanakan tipu daya jahat. Wayam kurullah, dan Allah siap membalas tipu daya mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya jahat manusia yang merencanakan kejahatan ini. Nah disitulah Nabi harus meninggalkan. Jadi sampai sekengkeng musyawarah Nabi ngantunkan Mekah deh Bu, tetapi perintah dari Allah cepat keluar.
Ya, dan Nabi tidak tahu harus kemana. Akhirnya Allah menunjukkan ke Madinah. Pada malamnya Nabi bermimpi pindah ke suatu daerah dari Mekah yang banyak pohon kurma. Dan ketika bangun, oh ini harus ke Yamamah, negeri Yaman, ke Yamamah Al-Hijr. Dalam Quran ada surah Al-Hijr. Takadinya sangkaan Nabi itu. Tapi ternyata tidak. Oh, berarti hijrah itu waktunya dan tempatnya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke Madinah. 8 tahun berpisah dengan kota Madinah. Ku ibu sareng ku bapak pasti kabayang kerinduan orang Mekah itu, kerinduan Nabi dan para sahabat. Papi sabu sareng jalmi anu dipi kacinta kurang 8 tahun rindu henteu ibu. Ibu rindu kamu bapak. Ya. Anu sok langgung teh bapana ibuna. Dua anak we. Upami masih kena ya durian. Ari tos taya durian mah tong hayang boro-boro pangi. Saya hello dalam ya pun sudah enggak mau kalau sudah tidak ada zuriat. Tapi kalau masih ada zuriat, pasti ada rindu. Jadi Nabi meninggalkan Mekah ke Madinah itu bukan karena rekreasi, bukan karena healing, bukan karena ada wabah di situ, tapi ini adalah taklif, pembebanan dari Allah untuk menyelamatkan dakwah. Bagi kabayang upami Rasulullah di Mekah terbunuh, sudahlah, Allah tidak akan ada yang menyembah. Upami Nabi korban di Mekah, sementara Islam belum sempurna, Islam belum tersebar, maka sudahlah, tidak akan ada orang di dunia ini yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena dengan hijrah, Nabi selamat, para sahabat selamat, bahkan bertambah jumlahnya dari 100 menjadi ribuan di Madinah. Orang Mekah eta teh wargi al-aqrabin mengusir Rasulullah, tetapi Allah menyiapkan kaum yang lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Allah menyiapkan orang-orang Madinah. Maka orang Madinah disebutnya Al-Ansar, yang memberikan pertolongan. Maka di tahun ke-6 hijrah, setelah tahun ke-5 Rasulullah SAW mengalahkan Al-Ahzab. Dalam Quran ada surah Al-Ahzab, itu perang Al-Ahzab. Kalau bahasa sekarang Al-Ahzab itu multinasional. Amerika dengan sekutu dan Israel itu multinasional. Al-Ahzab dalam Al-Quran. Kita sedang menghadapi Al-Ahzab modern. Ya, kita sedang sekarang ini umat Islam sedang menghadapi Al-Ahzab modern. Yahudi, Nasrani, musyrikin sekarang bersatu membela berdirinya negara Zionisme Israel. Anehnya mereka bisa bersatu, agamanya beda, ideologinya beda, keyakinannya beda, simbolnya juga beda, tapi kenapa mereka bisa bersatu? Ini aneh. Aneh tidak, Bu? Aneh, tapi nyata. Agama Yahudi dengan di Amerika itu beda. Amerika Nasrani Protestan, Eropa Nasrani Katolik, Israel agama Yahudi, Jepang agama Shinto musyrikin, tapi mereka bersatu mendukung negara Israel Raya. Bisa bersatu mereka. Apa sih yang menyatukannya? Agama tidak menyatukan, berbeda Nasrani dengan Yahudi itu. Mun orang Nasrani ngaliwat, ya udah ngerti ciduhan, tak orang asliku Yahudi itu apa? Tapi aneh mereka berbeda Tuhan, berbeda agama bisa kita yang sama Tuhan belum bisa bersatu, kalahkah bertujuh. Kalimat
bertujuh ini hasil Muktamar Alam Islami yang diadakan oleh Sekjen Muktamar Alam Islami Allahyarham Muhammad Nasir. Setelah mencermati kekalahan perang Arab melawan Israel, Arab 7 negara, Israel 1 negara, yang 7 negara kalah, dimuktamarkan oleh Muhammad Nasir tahun 30 sekian. Kenapa kalah kita? Hasilnya apa? Mereka bersatu, kita bertujuh, kata M. Nasir. Jadi kalimat bertujuh cari simkuring, tapi hasil Muktamar Alam Islami yang waktu itu sekjennya adalah Muhammad Nasir Allahyarham. Ya, kita bertujuh. Jadi wajar kalau mereka bertengker merebut Palestina. Sampai sekarang sudah di usia ke 75 atau 76 tahun. Ya, dan kita harap-harap cemas ini bagaimana akhirnya perang yang tidak seimbang yang sedang dilaksanakan oleh mereka yang disebut dengan dunia berteriak, mereka melakukan genosida. Pembasmian suatu etnis, genosida itu. Dan yang menarik, Benyamin Netanyahu dalam melancarkan proyek genosida ini menampilkan sebuah ayat yang terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama. Samuel ayat 1-15 itu dibacakannya, bahwa kita anak-anak Tuhan diperintahkan oleh Tuhan untuk membunuh kaum Amalek. Tah Amalek teh anu mawa Hubal teh ka Amr bin Luhai. Kita disuruh membunuh kaum Amalek. Bapak-bapaknya, ibu-ibunya, anak-anaknya, kuda-kudanya, kambing-kambingnya jangan disisakan. Genocida itu menggunakan ayat ini. Ya, kelihatan seperti religius Benyamin Netanyahu, padahal memanfaatkan ayat untuk melancarkan program menehna supaya cepat apa yang diinginkan oleh Zionisme Israel Raya ini segera terkabulkan, menguasai Palestina, bahkan nanti menguasai Mesir sampai Irak. Maka jangan aneh, simbol negara Zionisme Israel itu ada garis 1 di atas, garis 1 di bawah. Tengah-tengahnya bintang David. Zion menindih piramid. Karena target mereka punya negaranya dari sisi sungai Nil sampai sisi sungai Efrat. Makanya 2 garis, nu hiji sungai Nil, nu hiji sungai Efrat. Tasak itu program target dibuat negara Yahudi itu, Pak. Dari Mesir sampai Irak, etakah yang maranehna. Ya, dan Masjidil Aqsa harus dirubuhkan, dan di situ akan dibangun kembali Haikal Sulaiman. Ya, target mereka. Tapi kita yakin Al-Anfal 30 tadi. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Boleh saja mereka merencanakan target seperti apa. Ya. Tetapi Allah siap membalas tipu daya mereka. Ya. Dengan cara apa Allah membalas tipu daya mereka? Dengan cara menggerakkan tangan-tangan kaum mukminin ini yang sampai hari ini belum bisa masih bertujuh. Masih bertujuh. Jadi kita jujur saja belum merasakan kegembiraan ya melihat situasi ini. Kalah dan kalah yang sedang dihadapi oleh umat ini. Cek orang Garut mah nete semplek. Oh sami gening. Nete semplek dicak semplak kita. Aduh. Sekarang sudah 35 terbunuh menjadi syahid. 35.000. Yang hilangnya ribuan. Karena memang ini genosida. Ya. Ingin dihancurkan.
Jadi setiap hari kita ditampilkan tayangan-tayangan yang Masya Allah kalah dengan kalah. Uber Cup kalah, Bu. Thomas Cup, Mengbal. Aduh, belum ada kabar gembira bagi orang Indonesia ini. Maka marilah kita menganalisa kembali Futuh Mekah untuk menggembirakan kita, untuk memunculkan izah, ya, untuk memunculkan bahwa bumi ini adalah hak kaum muslimin. Ya, ada sebuah buku An-Nadawi yang menulis, kalau terjemahkan buku itu, kerugian dunia akibat runtuhnya umat Islam. Rugi dunia ini ketika umat Islam runtuh. Tidak ada kasih sayang di dunia ini. Akibat umat Islam tidak berperan di dunia ini, hilanglah rahmatan lil alamin. Yang ada sekarang adalah satu pihak membinasakan pihak yang lain. Ini situasinya. Maka di tahun ke-6 Hijrah, setelah tahun ke-5 Nabi mengalahkan Al-Ahzab dengan sebuah strategi penggalian parit, ya. Maka Al-Ahzab juga disebut perang Khandaq. Ya, satu sistem pertahanan yang tidak biasa dilakukan oleh orang Arab. Karena ketika Nabi menghadapi Al-Ahzab yang 10.000 itu, Yahudi bersatu dengan musyrikin, dengan Quraisy bersatu, Nasrani ada di situ, penyembah-penyembah berhala ada di situ. Mereka beda agama, tapi demi menghancurkan Madinah, mereka bersatu. Sama seperti multinasional hari ini. Jadi yang menyatukan mereka bukan agamanya, tetapi yang menyatukan mereka target umat Islam harus habis. Terkumpul 10.000. Ya, bermusyawarah Rasulullah bagaimana nih menghadapi ini. Salman Al-Farisi, orang Paris, orang Iran. Kalau di Iran untuk pertahanan kota bukan membangun benteng, tapi menggali parit. Diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah SAW menggerakkan para sahabat yang kuat untuk menggali parit. Lebarnya 6 meter, kedalamannya hampir 4 meter, yang tidak bisa diloncati oleh kuda. Jadi boleh alih teknologi itu halal. Nabi melakukan alih teknologi. Ini orang Persia yang melakukan penggalian parit, oleh Nabi diterima. Jadi hukum alih teknologi itu boleh, asal tidak melanggar syariat. Ilmu mah bade di mana wage, bade di Amerika, bade di Jepang. Anu ngadamel motor saha? Sok mangga. Anu asana ti Jepang, Yamaha, Suzuki, Kawasaki. Segera harus diadopsi ilmu itu, sehingga nanti ada motor made in Indonesia. Ya, harus segera, boleh itu. Kita bahkan sudah bisa buat kapal kan. Cuman diintervensi, sudahlah Indonesia jangan buat kapal. Kalau butuh kapal belilah ke Boeing dan sebagainya. Jadi kita didikte. Akhirnya zaman Habibie itu dibangkrutkan itu IPTN itu. Padahal Habibie sudah bisa membuat kapal terbang. Bermimpilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mimpinya ini dibenarkan oleh Al-Quran. Mimpi ke Mekah 8 tahun sehat, kebayang. Bermimpilah Rasulullah SAW bisa pergi ke Mekah dengan para sahabat, bisa masuk Masjidil Haram, bisa melakukan tawaf, bisa melakukan tahallul sebagai simbol terakhir dari prosesi umroh. Kaimpen ke ibu sok ngimpen tara, nanu sok diimpenkan sesuatu yang diinginkan itu kebanyakannya. Bapak osok ngimpen sarang saha dengan seseorang yang diinginkan. Tapi kalau keinginan itu sudah mendalam sampai ke bawah ke alam sadar, itu akan terimpikan. Sudah 6 tahun
Rasulullah meninggalkan kota Mekah. Iya. Cek paribawasnanya, perem, bentak, ingin makan, ingat dia, ingin tidur, lagi mandi, ingat dia, karena rindu, syauq. Tidak ada obat rindu kecuali bertemu. Kalau sudah bertemu, tek naon. Tidak ada obat rindu kecuali bertemu. Kalau sudah bertemu, tak ingin berpisah. Itu tandanya rindu. Iya manges ninggalkeun 2 bulan, kerek sapoe ninggalkeun deui. Berarti itu tanda tidak rindu. Eta si kabayan kasih iteung. Berarti tidak rindu. Orang rindu itu kalau sudah bertemu tidak ingin berpisah. Betul Bu? Seperti rindunya Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar dan Ismail. Kan dipindahkan ya, dialihkan itu. Hajar Ismail itu namanya babar, harus ditinggalkan. Nabi Ibrahim sampai 4 kali mendatangi Hajar. Dan yang terakhir, yang ketiga kalinya, ketika dijumpai Ismail tos kumisan, tadinya mulai perintah untuk disembelih itu. Pada pertemuan yang ketiganya. Ya. Dan mimpi Rasulullah ini dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ayatnya termaktub di dalam Al-Qur'an surah Al-Fat ayat ke-27. Nanti dibuka di bunyinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haq. Sungguh Allah akan membenarkan Rasulnya, mimpinya akan menjadi kenyataan. Nabi semakin bergembira. Sudahlah mimpi, turunlah wahyu ini. Mimpimu akan benar kejadian. Kalau sudah diwahyukan, banyak Allah bohong ya Bu. Dan nusak bohong mah saha? Saha nusak bohong teh? Manu urang mana? Urang mana-mana. Di kampung yang di ya. Janjinya ingin membangun desa, menata kota. Sudah jadi desa apa Baliut, kota apa acak-acak. Nah jadi itu di Garut. Di Garut mah saya ditata kota teh. Coba ibu amang ke Garut, belit. Nu dagang batu alin, nu dagang beber di jalan-jalannya. Ya. Itu pasar tumpah sekarang ke Jalan Merdeka itu. Itu Jalan Merdeka, perkantoran sekolah, tumpah pasar itu. Masa lo dari pasar ke sisi jalan-jalan ya. Antara ketertiban dan kebutuhan. Nah ini yang belum ada titik temunya. Pemerintah pengen tertib, masyarakat iya. Kalau orang sudah bicara ini, siap apa Bu? Siap apa kalau orang bicara ini? Siap mati. Akhirnya teh belum ada titik temu. Pada janjinya membangun desa, menata kota, itulah manusia. Manusia. Kalau Allah sudah janji begini, ini akan kenyataan. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haq. Sungguh pakai lakon. Harfut taukid. Sungguh-sungguh. Lakon 2 itu taukidnya. Berarti yang diinformasikan oleh Allah itu benar-benar akan terjadi. Di tengah kerinduan yang menggumpal, turunlah pernyataan ini. Bergembiralah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haq. La tadkhulanna, kau benar-benar akan masuk al-masjidal haram, masjid haram. Insyaallah. Kapan saja Allah yang inginkan.
muhalliqina ru'usahum wa muqassirina la yakhafun. Nanti kau dengan para sahabat bisa melakukan umrah, bisa bertahalul, muqassirina ru'usahum, ada yang digundulin, ya, muhalliqina digundulin, ada yang cukup digunting. Dua-duanya boleh. Tahalul digundulin boleh, tahalul digunting beberapa rambut kengeng. Bapak pada milih nu mana apa minta halul? Dibotakan atau disenti? Gitu kan biasa selalu teh tukang cukur orang Mesir teh botak senti, botak senti, botak, botak. Dan kepada yang dibotakin Rasulullah mendoakan 3 kali, ya Allah rahmati orang ini, rahmati orang ini, rahmati orang ini. 3 kali. Kumaha Rasul upami anu teu dibotakan, ya Allah rahmati orang ini, cuma 1 kali didoakannya. Mending 3 kali, mending sakali. Wayahna dugulin, wayahna botak kan, keuna bakal jadi deui anu langkung sae. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiapkan para sahabat utamanya kelompok muhajirin siap-siap bulan Dzulqa'dah ini. Bulan Dzulqa'dah kejadiannya. Kita ke Mekah untuk melakukan umrah. Para sahabat bergembira. Tapi ngahulang deui kumanya Mekah teh masih kene dikuasai ku musyrikin. Pasti orang musyrikin Mekah akan menghalangi kedatangan Nabi dan para sahabat. Bermusyawarahlah para sahabat dengan Rasulullah. Jadi Rasulullah sering bermusyawarah teh kumaha aing. Padahal nyuhunkeun wae ge kengingnya Rasulullah nya bakal diwartosan. Tapi tidak, Rasul ingin memasyarakatkan musyawarah, memusyawarahkan masyarakat. Dan umat ini dengan musyawarah harus menjadi sebuah style. Harus musyawarah apapun yang sedang dihadapi oleh umat ini. Apa yang dimusyawarahkan? 2 alternatif, pilih perang, damai. Pasti musyrikin bakal ngajegal kedatangan orang di Madinah teh ya. Pasti akan menghalangi, pasti akan mengerahkan pasukan yang ada. Walau keadaan mereka sedang dawan kekalahan perang Khandaq dan Ahzab. Mereka sedang bersedih, tidak bisa mengalahkan, tidak bisa masuk ke Madinah. Mereka sedang dawan dengan kekalahan padahal 10.000 pasukannya. Wah, kalau hari lebet ke Madinah, bubuk dah kota Madinah dengan 10.000 pasukan Al-Ahzab ini. Tapi Allah menyelamatkan orang Madinah ini. Sangka Nabi dan pasti akan kita cegal ini. Kita akan dicegal oleh mereka. Mereka akan mengerahkan walau sedang dawan. Ya. Takdir politik mau oleh eleh banyak. Dawan nukarawas. Eleh na politik mah mung pangi-pangi acan. Eleh na politik mah Bu. Kamari anu eleh teu di Jakarta anu eleh teu kamari di Sumpingan teu muka panto, di Dagoan teu datang-datang karena dawan. Takna politik mah ulah eleh kudu meunang kumaha we carana. Kumaha we carana untuk memenangkan ini. Bermusyawarahlah, kita damai atau kita siap perang. Kalau siap perang dari Madinah mau umrah bawa persenjataan perang. Kalau siap damai dari Madinah kita jangan bawa alat perlengkapan perang, kita umrah saja. Tunggu musyawarah akhirnya diputuskan dan para sahabat menerima atas putusan Rasulullah. Kita damai saja. Jadi berangkat yang 1.200 para sahabat muhajirin ini tidak membawa perlengkapan perang. Estuning bade umroh jeung nyanak sasatoan keur mencit kurban di Mekah. Padahal kalau perang dalam keadaan sedang bersedih orang Mekah itu, tapi Nabi ingin
Ya, melakukan umroh, tidak ingin berperang tahun ke-6 ini. Ya, berangkatlah para sahabat penuh dengan kegembiraan. 22 kilometer sebelum masuk Mekah di Hudaybiyah, mereka dicegat karena sampai berita ke Mekah Rasulullah pergi ke Mekah dan prasangkanya ini ngajak duel, ngajak perang, padahal mau umroh. Mekah tidak percaya, ini tipe muslihat Muhammad, pasti di belakang itu dia membawa senjatanya masing-masing. Cegat di Hudaybiyah, ya. Tidak bisa masuk Rasulullah dan para sahabat ke Mekah. 22 km Hudaybiyah ke Mekah itu. Jadi ke mana 22 km itu, Bu? Di Raja Polah ke mana? Malangbong. Tadi Malangbong dicegat, terpisah ke Raja Polah. Mereka mengirim utusan, itu rek naon, rek perang, rek umroh, terpercaya keneh wae. Si musyrikin Quraisy nugaskeun duka dua, tanya itu rek naon, rek perang, rek umroh. Sudah 4 petugas, mereka tetap tidak percaya. Dan akhirnya Rasulullah SAW mengutus Utsman bin Affan, jika Mekah bejakeun rek umroh, lain rek perang. Tinggali senjata nage, bedog mintul, tidak bawa tombak, tidak bawa panah. Ini hanya sekedar jika bisa di jalan ayah satu galak. Akhirnya mereka menerima Utsman, dan Utsman dipersilahkan untuk umroh sendirian. Ya Utsman nolak tuh, kayak hula, aku ingin bersama Rasulullah. Nolaknya ditahan Utsman di beberapa dinten. Muncul di Mekah Rasulullah, Utsman terbunuh. Maka di Hudaybiyah, di bawah pohon salarah, Nabi SAW dengan para sahabat melakukan bai'atur ridwan, bai'at untuk menembus darah Utsman karena isunya terbunuh. Nah, ini hati-hati, harus ada proses tabayun. Nabi juga termakan isu terbunuh ini. Tetapi Allah memberitahukan bahwa Utsman tidak terbunuh, tapi baiat mereka diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad radiyallahul mu'minina id yubayyi'unaka tahta syajarah, al-ayah. Allah meridhoi orang-orang yang beriman, Nabi dan para sahabat, id yubayyi'unaka tahta syajarah, ketika mereka berbaiat, janji setia untuk membela, menebus darah Utsman. Allah ridho terhadap baiat itu. Maka baiat ini disebut baiatur ridwan, ridho Allah. Padahal Utsman tidak terbunuh. Ketika siap-siap mereka masuk Mekah dengan senjata seaya-aya, Utsman keluar. Wah, Utsman tidak terbunuh, hampir saja. Ya. Awana mau miwarang Umar bin Khattab, Rasulullah teh ku Umar ke Mekah bejakeun rek umroh. Umar alimeun. Utsman yang lebih utama karena masih banyak bani-baninya di situ. Ya, jadi Utsman lah. Akhirnya mereka percaya bahwa Rasulullah SAW dan para sahabat yang 1200 ini bukan untuk perang, tetapi untuk umroh. Tapi kekeh ulah ayeuna umrohna. Nah, maka terjadilah perjanjian damai. Ya. Kenapa Nabi menerima ajakan damai mereka? Padahal kalau diserang sedang dawan mereka ini. Ya. Begitulah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka ngajak damai, ya Nabi itulah mau digotong daboribo. Damai boleh, ribut boleh, daboribo. Duka di Tasik ayatnya daboribo. Damai boleh, ribut boleh. Karena mereka minta damai, Nabi memberikan kedamaian. Ya. Wa in janahu lis-salmi, jika mereka condong untuk damai, musuh nih condong untuk damai,
ngeserek eleh ngajak damai. Sepotos harita ada perang sipilnya Sayyidina Ali ngalawan Khawarij, rek dempak ngajak damai kan. Tapi karena ini akhlak khalifah Islam itu begitu. Namun terus di perangan bobok itu musuh-musuh. Tapi mereka mengacungkan Al-Quran dengan tumbak-tumbaknya. Jak damai. Ya. Dan Nabi pun begitu. Sehingga Nabi siap berdamai melakukan perjanjian damai. Dan terjadilah di Hudaybiyah ini peristiwa Sulhu Hudaybiyah. Ini apa kaitannya dengan Futuh Mekah? Sangat erat kaitannya. Dari pihak musyrikin Quraisy Suhail bin Amr dan di kaum muslimin langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 4 poin besar dalam perjanjian itu. Yang pertama, kaum muslimin tidak boleh umroh tahun ini 22 kilo deui ka Mekah, kudu uih di ka Madinah. Tidak boleh umroh tahun ini, tapi umrohnya tahun depan. Jadi tahun ke-7 Hijrah atau umroh nu kahiji teh di tahun genep tidak jadi. Para sahabat geram, ini klausul ini diterima oleh Rasulullah. Nah, kadangnya umat diuji oleh kebijakan ketua. Umat ini kadang diuji oleh keputusan pemimpin. Para sahabat termasuk Umar geram, mengapa ini diterima? Anda ini Rasul atau bukan? Sampai begitu Umar bin Khattab bin. Kedua, harus genjatan senjata selama 10 tahun. Tidak boleh saling menyerang selama 10 tahun. Karena tos lemah itu Quraisy itu. Terakhirnya perang Ahzab itu sudah lemah. Jadi mereka meminta 10 tahun kita gencatan senjata. Hamas dengan Syiril, ya mudah-mudahan segera terjadi gencatan senjata untuk menyusun kekuatan. Mereka minta 10 tahun, diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, setiap kelompok bebas berkoalisi dengan siapapun. Hanya ada 2 koalisi besar. Mau koalisi dengan musyrikin Quraisy atau mau koalisi dengan kaum muslimin. Hanya ada 2 koalisi besar. Dan orang Madinah, Bani di Madinah, di Makkah, silakan bebas. Mau milih berkoalisi dengan siapa? Dengan Quraisy atau dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, di Mekah ada 2 Bani besar. Bani Bakar dan Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah memilih berkoalisi dengan kaum muslimin, hidupnya makmur, ekonominya maju. Bani Bakar berkoalisi dengan musyrikin Mekah. Apes ieu mah. Lebih goreng nasibnya si Bani Bakar mah. Mata ulah salah berkoalisi teh. Kudu berkoalisi jeung nu pieu menangeun. Nyeri eleh teh Bu, nyeri. Nyeri teh eleh teh Bu. Nyeri eleh teh, salah berkoalisi mah. Mata kana teh kaduhungeun teh mata mung pangih teh. Salah berkoalisi. Bani Khuza'ah berkoalisi dengan Rasulullah, sejahtera hidupnya. Bani Bakar berkoalisi. Bakar dan Khuza'ah ini punya dendam lama. 400 tahun Bani Khuza'ah menguasai Mekah. Jadi ada dendam lama. Melihat Bani Khuza'ah berkoalisi dengan Rasulullah, Bani Bakar baik orang jeung Quraisy. Dirasa-rasa tidak nyaman. Dan yang keempat, kalau inilah perjanjian ekstradisi. Kalau ada orang Mekah minta bantuan kepada Muhammad di Madinah, Nabi Muhammad wajib mengembalikan orang itu ke Mekah. Tapi lamun aya orang Madinah pindah ke Mekah, orang Mekah tidak punya kewajiban mengembalikan ke Madinah. Ngeunah teu ngeunah geuning sami. Tuh orang kafir mana nya licik, curang, culas, hayang ngeunah sorangan. Tapi Nabi menerima. Inilah yang membuat marah para sahabat.
Sudah selesai perjanjian. Ini poin-poin pentingnya. Sembelih hewan kurban di sini. Kita tahun ini tidak bisa umroh. Pencit eta sasatuan kurban di dia. Teu didangu ku para sahabat eta ajakan Rasulullah. Teu dikuping. Dikuping mah dikupingan. Teu digugu. Don waro sorry ye. Waduh, iya umat ka Rasulullah bakatu keheul 22 kilo deui di Madinah kau dia batetur ratusan kilo ari santet deui kudu balik deui kesel teh Bu. Tapi itu ujian. Kadang umat diuji oleh keputusan pimpinan. Masuk ke kemah Rasul sampai marah, halakan nas. Cilaka ini umat. Marah Nabi. Nabi juga marah Nabi juga. Masuk ke kemah istrinya Ummu Salamah. Ada apa beb? Lamun ayeuna mah. Ada apa beb? Itu yang karena setiap perjalanan Nabi membawa istrinya. Diundi itu. Setiap mau pergi Nabi membawa salah satu istrinya itu diundi. Dikoclok. Sebab salapan Nabi dikocok keluar Ummu Salamah, keluar jadi Ummu Salamah yang dibawa saat umroh itu Ummu Salamah yang dibawa. Ya, ada apa ya Rasulullah? Umat celaka tidak mau menuruti perintahku. Sudah jangan marah. Marah itu tidak baik. Enges kumaha tuh? Ibda binafsik. Sudah keluar dari kemah. Jangan bicara. Sudah sembelih aja kambing yang engkau bawa. Ibda binafsik. Jadi kalimat ibda binafsik itu dari Ummu Salamah. Ibda binafsik. Mulailah dari diri sendiri. Maka Nabi menuruti perintah saran dari Ummu Salamah. Tak kadana kitu ibu-ibu teh kacaroge teh kudu niiskeun. Lain ngadon mamanas. Jika kelakuan Ummu Lahab kata Al-Quran istrinya Abu Lahab Ummu Jamil hammalatal hatab pembawa kayu bakar anu sok mamanas gitu. Bahasa politiknya mau provok. Jadi ibu teh ulah jadi provokator. Tapi harus menjadi sakikatur rijal, pendamping suami. Berperanlah seperti Khadijah Ummu Salamah berperan. Takieu Ummu Salamah teh kitu ya Rasulullah, umat teh teu ngagugu binasakeun we teh kitu Ummu Salamah. Tapi ibda binafsik sudah, jangan ngomong mereka sedang marah. Ibda binafsik, mulailah dengan diri kamu, sembelilah domba yang kamu bawa. Nabi keluar lalu sembelih kambingnya. Para sahabat ningali begitu akhirnya marencit sadayana binatang kurban anu canak di Madinah. Aya hasilnya. Umar kepada Abu Bakar, Bakar kumaha ieu? Coba oleh kau revisi klausul ini. Tidak. Kita harus percaya kepada Rasulullah. Ini adalah strategi untuk mencapai kemenangan. Kemenangannya Abu Bakar, kata Umar. Iya, insya Allah kita akan menang. Kalau begitu aku lega, aku tadi bersalah emosi. Maklum karakter Umar berbeda dengan Abu Bakar. Bahwa ternyata selintas merugikan kaum muslimin. Tetapi ternyata dari 10 tahun wad'ul harb, gencatan senjata, dimanfaatkan oleh Rasulullah pulang ke Madinah, mengirim surat-surat dakwah ke seluruh jazirah Arab dengan tenang dan dengan keamanan. Karena tidak boleh ada pertempuran. Berdakwah ke Raja Mesir mau ke Kuis, berdakwah ke Kisra, berdakwah ke Bahrain, berdakwah ke seluruh jazirah Arab. Ada yang menerima, ada yang menolak dengan kasar, ada yang menolak dengan lembut. Seperti Romawi Heraklius itu menolak dengan lembut, padahal dia harusnya menerima. Cuman pendeta-pendeta bawahnya tidak mau. Kalau Heraklius menerima ajakan aslim taslam, masuk Islamlah engkau, kau akan selamat. Hampir Heraklius menerima Islam.
Kagodaku anak bawang, kagodaku anak buah. Membenarkan hatinya benar, itu Rasul anuna Injil. Tapi ketika ingin bersyahadat, pendetanya tidak mau. Kalau Herakles masuk Islam, sayang 1000 sayang. Kisra Persia dirobek surat ajakan itu, dibunuh yang membawanya. Nabi bersedih dan mendoakan, mazakallahu kulla mumazzaq. Nabi mendoakan Persia, semoga Allah merobek-robek negaranya serobek-robeknya, seperti Kisra merobek surat dari Rasulullah, membunuh utusannya. Sampai hari ini Iran tidak akan sekarang dikuasai oleh Syiah, tidak akan meraih kejayaannya, akan dirobek-robek. Karena doa Rasulullah itu akan sampai hari kiamat berlakunya. Termasuk doaku dibotakan kata halul, akan berlaku sampai hari kiamat. Maka bapak ibu, kalau ibu ya bukan ibu bapak, kalau tahalul botakan 3 kali Rasulullah doakan, semoga Allah merahmatinya, semoga Allah merahmatinya, semoga Allah merahmatinya 3 kali. Nah, ini poin. Semua bebas berkoalisi dan tidak boleh ada pengkhianatan. Perjanjian damai dikersakan. Tahun ke-7-nya. Kerek 1 tahun kita perjanjian, kan 10 tahun. Tahun ke-7 Bani Bakar yang dendam kepada Bani Khuza'ah. Bakar berkoalisi dengan Quraisy, Khuza'ah berkoalisi dengan Rasulullah SAW, membunuh orang-orang Bani Khuza'ah yang sedang umroh di Baitullah. Sampai 33 orang yang dibunuhnya. Dan dibantuan itu oleh orang Quraisy. Maka larilah sebagian orang-orang Bani Khuza'ah yang selamat, lari ke Madinah dan memberitahukan kepada Rasulullah SAW, Bani Bakar dan Quraisy membunuh kami sampai 33 orang. Dibunuh di dalam Ka'bah. Padahal sedang ada dalam perjanjian sulh Hudaybiyah. Sini pengkhianatan membuah kemenangan. Jadi memang terkadang sesuatu yang kita tidak inginkan pada itu baik menurut Allah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu membenci sesuatu. Mereka mengkhianati perjanjian, kan kita benci kepada mereka. Padahal itu baik untuk kamu menurut Allah. Wa asa an tuhibbu syai'an. Sebaliknya boleh jadi kamu mencintai, kamu menyenangi sesuatu. Wa huwa syarrul lakum. Padahal itu adalah jelek untuk kamu. Pengkhianat itu adalah sesuatu yang dijelekkan. Tapi ternyata pengkhianatan ini membawa kemenangan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alwasan, alah, tos 73 dibunuh, akhirnya sadar, kaget bada istirahat. Sundunan manaon, rewas kaleureunnakeun. Di Indonesia kan kaget bada istirahat. Rewas kaleureunnakeun. Muhammad tidak akan membiarkan kita. Kumpul. Mereka kumpul di parlemen Darun Nadwah untuk membicarakan apa yang mesti dilakukan terhadap pengkhianatan yang dilakukan oleh mereka. Ada yang berpendapat, sudahlah bayar diatnya yang 33 orang ini. Diat pembunuhan, 1 nyawa 100 ekor unta. Ia 30 tilu. Berarti kudu sabaraha ngirim onta ke Madinah. 30 tilu kali 100. 3.300 onta kudu dikirim. Lamun onta hargana 20 juta. Sabaraha miliar. 300 onta kali 20 juta hiji. Sabaraha eta? 60 miliaran. Lamun 20 juta ontana. Tapi kalau unta yang dibeli khusus untuk diperas susunya, itu harganya 100 juta. Pak. Tak percaya mangga geragalih onta ke itu. Onta perah
Itu harganya hampir mencapai 100 juta rupiah. Kabayang bakal rugina orang Bani Bakar. Kudu mayar diatul qatli. Diat pembunuhan untuk mendapat pemaafan dari Madinah. Teboga bisa melagaya. Atau lamun gitu mah anu mayahan kudu dipayahan tidak itu nyerahkeun diri. Mung. Akhirnya mereka mengutus Abu Sufyan, mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramlah teh kan didikah ku Rasulullah, putrana Abu Sufyan. Biarlah aku ke sana. Karena saat sulh Hudaybiyah aku tidak hadir. Biar aku perbaiki perjanjiannya, kata Abu Sufyan. Ngagedik di Mekah ke Madinah. Dugi ke Madinah langsung lebet ke bumi putrana Ramlah binti Abu Sufyan, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bade calik dina samak dibenyeng kata ku Ramlah samakna. Mengapa wahai Ramlah? Aku ini bapamu. Iya bapamu. Tapi kata Al-Quran, bapak itu innamal musyrikuna najasun. Musyrik ini najis. Tayi ciganan dipake ku sapali kelompok muslimnya anu sok ngepel masjid, lamun kalebet masjid lebetna sanes jamaahna. Di Garut aya Bu. Teu apalin eta masjid nu eta, salat beres salat dikepel eta Bu. Dikepel eta urut salatna, da lain jamaahna. Karena menurut pendapat mereka, kaum muslimin yang tidak berbaiat kepada imamnya najis hukumnya. Rek bapana eta mereka indungna, lamun teu baiat ka imamna dianggap najis. Tamake ayat ieu, innamal musyrikuna najasun. Kuramlah dibenyeng eta samak. Ini bapamu, iya, tapi ini tikar yang selalu dipakai duduk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak mau tikar ini dipakai duduk oleh engkau. Innamal musyrikuna najasun. Najis. Padahal najis awakna najis teh. Najis akidahnya. Datanglah Abu Sufyan kepada Rasulullah. Bagaimana kalau kita perbaharui ini? Nabi tidak menjawab. Tidak. Kalian pengkhianat perjanjian. Di lobi Abu Bakar. Tidak. Kalau Rasul tidak, aku juga tidak. Sorry ya. Somping ke Umar bin Khattab. Umar bantuan. Beraku orang Mekah rek binasa. Iya ini salah kami. Coba lobi Rasulullah. Rasul tidak mau. Abu Bakar tidak mau. Aku juga tidak mau. Kamu aing. Oh Umar teh agri amat. Kamu aing. Ngantar uang aing Umar mah. Apalagi aku. Kadieu beheung sia. Ketika Abu Sufyan datang, kata Umar, kesini kamu. Aku pisahkan lehermu dengan kepalamu. Dipaehan ku Umar Abu Sufyan teh Pak. Mumpung kadieu selain. Kadieu. Kieu Abu Sufyan di juragan teh. Ya. Tidak mau membantu. Bahkan akan dibunuh. Datang kepada Utsman, datang kepada Ali, semuanya angkat tangan tidak mau membantu Rasulullah memperbaiki sulhu Hudaybiyah. Kamu yang mengkhianati. Pulanglah Abu Sufyan ke Madinah, ke Mekah dengan tangan yang kosong. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiapkan pasukan, siapkan pasukan perang. Terkumpullah 10.000 pasukan. Seperti Ahzab 10.000, maka butuh Mekah 10.000 pasukan dengan lengkap persenjataan. Tapi para sahabat di pasien uninga reka mana ieu dirahasiakan oleh Rasulullah. Pokoknya siapkan panah. Aisyah, siapkan kuda terbaikku, siapkan pedang yang bawaku. Ku Aisyah disiapkan. Abu Bakar nanya, wahai putriku, ini perang? Iya perang. Dengan siapa? Aku tidak tahu. Kenapa kau tidak tahu? Ya aku tidak tahu. Karena Nabi merahasiakan. Jadi sebuah strategi kadang kita harus merahasiakan apa yang kita akan lakukan. Nabi menipu orang Mekah dalam pertempuran, wajar tupat tipu, jengkudu tupat tipu dalam sebuah pertempuran. Nabi mengirim mata-mata ke Hawazin sehingga mata-mata munafik mengatakan, oh Nabi akan menyerang Hawazin. Nabi mengirim mata-mata ke Bani Anu
Sehingga munafik mengatakan, oh Nabi akan menyerang Bani Anu. Dirahasiakan. Karena kalau dikatakan siap menyerbu Mekah, munafik Madinah pasti akan nge-WA ke orang Mekah, siapkan, Muhammad akan menyerang kalian. Nabi ingin perang menaklukkan Futuh Mekah tanpa bertumpahan darah. Karena di situ ada Ka'bah, karena di situ masih ada keluarga Muhajirin yang tidak sempat hijrah. Nabi ingin baghtatan wa faj'atan. Nabi ingin menaklukkan kota Mekah dengan serangan mendadak sehingga mereka tidak sempat mempersiapkan alat peperangannya. Baghtatan wa faj'atan yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tidak dikasih tahu. Tapi akhirnya setelah kumpul, para sahabat diberitakan, kita akan ke Mekah. Ada satu peristiwa. Habib bin Abi Balta'ah, seorang sahabat yang soleh, menulis surat memberitahukan kepada orang Mekah, Muhammad ini surat dari Hatib bin Abi Balta'ah untuk penguasa Mekah. Di Madinah Nabi Muhammad sudah menyiapkan pasukan untuk memerangi kalian. Dibocorkan ke Hatib bin Abi Balta'ah, sahabat yang saleh, sahabat yang pernah ikut perang Badar, sahabat yang membuat surat dakwah ke Raja Muqawqis di Mesir. Soleh sahabat ini, tapi dia takut, dia punya keluarga di Mekah, takut jadi korban. Dia bocorkan rencana Rasulullah ini. Cepat malaikat Jibril memberitahu, Muhammad, rencanamu sudah dibocorkan oleh Hatib bin Abi Balta'ah. Dia mengirim surat menggunakan kurir, seorang wanita, kieu cirina, sekarang wanita itu ada di daerah ini. Cepat Rasulullah memerintahkan 4 orang sahabat, Ali, Mikdad, dan yang 2 lagi, untuk mengejar wanita itu. Jadi anu sok ngabocokeun rahasia teh saha? Anu sok mawa rahasia saha? Bu ibu di mana ge? Daek we. Ya. Satu saja kurir ini kepentingannya apa? Kuat duning. Ini kurir yang nanti dihukum mati oleh Rasulullah setelah Futuh Mekah. Jadi 9 yang dieksekusi itu diantaranya ibu-ibu itu. Karena dia tidak bersyahadat, dia tidak mau minta maaf, akhirnya dia dieksekusi Rasulullah. Ya, akhirnya dikejar oleh 4 orang sahabat tanpa dinanti-nantikan. Terkejarlah, tangkap oleh itu. Kue tak isi disimpan di gelung, daya gelungan istri mah. Dina gelung, dina saku. Mana surat? Surat naon? Apa-apa itu? Kau membawa surat dari Habib bin Abi Balta'ah, membocorkan rahasia kepergian pasukan untuk melakukan Mekah. Tidak aku bawa. Ali sampai berani begini, ditaranyangan satu orang. Sampai begitu Ali menyebutkan supaya surat cepat ke bawah. Akhirnya diberikan surat itu. Belum sampai ke Mekah. Tidak orang Mekah tidak tahu keberangkatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tingker 10.000 pada malamnya di luar kota Mekah. Rasul mengatakan sangat obor, one obor, 10.000 obor. Abu Sufyan yang kembali dari Madinah ke Mekah melihat iya obor sahaya. Ya, Abbas wana Nabi dalam keadaan hijrah dari Mekah ke Madinah bertemulah dengan Abu Sufyan di perjalanan. Ini adalah obor Muhammad. Mari kita masuk Islam wahai Abu Sufyan. Masukkannya alim Abu Sufyan. Masih tidak mau. Diajakku Abbas, wana Nabi. Jadi ramana wana Nabi Abbas, ramana Abu Bakar, Abu Kuafah lebet Islam, ramana Umar lebet Islam pada peristiwa Futuh Mekah. Termasuk akhirnya Abu Sufyan. Satos ada tingkar tu walakaya. Abbas memberikan pendapat kepada Rasulullah, berikan Abu Sufyan sesuatu yang bisa membahagiakannya. Maka Nabi mengatakan, siapa orang Mekah yang masuk ke rumah Abu Sufyan, dia akan selamat.
Ya Rasulullah, rumahku sempit. Kalau begitu siapa yang masuk ke Masjidil Haram akan selamat. Sama, tidak akan muat seluruh Mekah di Mekah. Kalau begitu siapa yang mengunci pintu rumahnya akan selamat. Itulah yang diberikan Rasulullah kepada Abu Sufyan, sehingga Abu Sufyan merasa terhormat, akhirnya mengucapkan syahadatain. Itulah peristiwa Futuh Mekah. Akhirnya yang 10.000 ini bisa masuk ke dalam kota Mekah yang dirundikan. Rasul masuk ke dalam Ka'bah. Di Ka'bah sudah ada 360 patung. Beliau runtuhkan Ka'bah, patung-patung itu dengan membaca Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Mantap ayat ini. Wa ja'al haqqu, kebenaran akan datang. Wa zahaqal batil, dan kebatilan akan musnah. Innal batila kana zahuqa, sesungguhnya kebatilan akan musnah secara perlahan. Jadi pelajaran dari sini, umat Islam harus siap dengan perdamaian. Kalau musuh mau damai, harus siap berdamai. Kalau sudah jadi aturan, kita harus menerima. Walau aturan itu raos ke kuping natenya. Kalau sudah menjadi undang-undang, kalau sudah menjadi aturan, kalau sudah menjadi peraturan pemerintah, sekalipun tidak nyaman di hati, kita harus menerima undang-undang itu. Kan Rasul menerima ini, walau keputusannya tidak menyenangkan hati kaum muslimin. Tapi kalau mereka berkhianat, jangan diberi maaf oleh kita. Itulah sikap kaum muslimin. Damai siap, ribut pun harus siap. Tapi kata Nabi, jangan kalian merindukan bertemu dengan musuh. Wala tamannaul adu. Kamu jangan bercita-cita datang musuh. Gusi sumpingkan ka dia musuh. Jika sumpingna Bani Israel ke Palestina, ulah nyohongkan musuh mah. Tapi lamun mereka datang, pasbiru, bersabarlah kalian. Wa tawakkal 'alallah, dan bertawakallah kepada Allah. Musuh jangan dicari. Tapi kalau mereka datang, sejengkal pun kita tidak boleh mundur. Inilah pelajaran yang berharga dari peristiwa Futuh Mekah. Kebatilan hancur ketika yang benarnya bergerak. Ketika yang benarnya bertujuk, hari batil bersatu, pasti yang menang itu batil. Kita bertuju pada kita ada di pihak yang benar. Akan sampai kapan ini? Semoga Indonesia bisa mempersatukan kaum muslimin dunia. Hari ini dua faksi Palestina terbesar, Hamas dan Fatah, meminta Haji Yusuf Kala untuk mendamaikan. Tidak ramai di Palestina teh Hamas jeung Fatah teh. Sakitu keur disokrogan ku musuh teh, mung akur eta Hamas jeung Fatah teh. Tapi kamari diajak kuyu ku Rusia, Hamas jeung Fatah diriungkeun ku Rusia ku komunis. Urang kuno kudu era diriungkeun komunis. Nah sekarang mereka meminta Indonesia berperan mempersatukan seluruh kekuatan kaum muslimin. Dan pemimpin nasional yang terpilih insya Allah akan bisa melakukan perdamaian ini. Semoga kita doakan para pemimpin kita akur. Ya, setelah kemarin centang perenang kompetisi demokrasi yang begitu sangat tajam. Tapi kalau sudah selesai malah kita bersatu. Ayah kecewa, ada bahagia wajar. Nu kecewa bongan salah koalisi. Ya. Atau nu menang ulah takabur gitu ya. Mari kita pelajari mendulang hikmah dari peristiwa Futuh Mekah, dan akhirnya Mekah ada di genggaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. La hijrata, setelah Mekah dikuasai oleh kaum muslimin, tidak ada kewajiban hijrah ke Madinah, sudah tinggal di Mekah saja. La hijrata ba'dal fathi, tidak ada kewajiban hijrah setelah Futuh Mekah. Itu dimenangkan karena yang benar bergerak, maka yang batil akan perlahan bertemu dengan kehancurannya. Demikianlah
Iman sanes ngadongeng namanya. Ya, memberi semangat lah. Bahwa kita bisa menang. Umat Islam bisa jaya kembali. Asal antara kiadah dan jundiah klub kepemimpinan dan jundiahnya kiadah dari Rasulullah, jundiah kesetiaan para sahabat matching, insya Allah akan menyatukan. Tapi kalau kiadah dengan jundiah, pemimpin dengan rakyat tidak bersatu, musuh akan datang ke negeri ini. Kalau kita tidak bersatu, bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadza kalami subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma anjil mustad'afina minal mu'minina fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma ansuril mujahidina fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma shdud wat'atak ala adh-dhalimina minal yahudi wan nasara wal musyrikin. Ya Allah, keraskan injakanmu ya Allah pada orang-orang yang zalim, dari Yahudi, dari Nasrani, dari kelompok musyrikin, di mana saja mereka berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Mujibas Sa'ilin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.